Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami menyerahkannya kepada Tuhan. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang saudara inginkan supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, saudara sekalian, kali ini kami masih ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan kitab Amsal, yaitu tentang kita harus menghindari hal-hal yang dibenci Tuhan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, hidup benar kepada Tuhan, maka kita harus mencermati akan hal ini. Nah, ada 7 perkara yang dibenci Tuhan, dikatakan seperti itu. Dan kita akan mencermatinya satu persatu. Kemarin sudah kita cermati mengenai kesombongan, saudara ya, mata sombong. Nah, mari kita baca dulu saja kembali. Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 17 ya, kita baca kembali. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, tentang lidah dusta sekarang. Jadi lidah dusta itu dibenci oleh Tuhan. Berarti kalau hal yang dibenci oleh Tuhan jangan kita lakukan. Kalau kita melakukan hal yang dibenci oleh Tuhan, itu namanya melakukan ketidaktaatan, kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan. Dan dosa itu menyebabkan banyak hal. Menyebabkan kerugian banyak hal bagi orang beriman, saudara. Kalau orang berdosa, kalau orang beriman, yang saya katakan ini orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi masih nekat melakukan dosa dan tidak bertobat, jadi hidup dalam dosa, maka hidupnya ada dalam ketidaksejahteraan. Saya pernah mengalami hal semacam itu waktu saya masih muda, bergumul dengan kemudaan saya, sehingga melakukan banyak ketidaktaatan, itu artinya tidak sejahtera. Walaupun pergi ibadah, ya, tapi hatinya jauh dari Tuhan, gitu.
Maksudnya ingin datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, menyembah Tuhan gitu. Tapi tidak sampai. Ya. Karena ternyata nanti firman Tuhan menyampaikan yang menjadi penghalang antara kamu dan Tuhanmu adalah segala pelanggaran dan dosamu. Jadi kalau orang berdosa itu berdoa kepada Tuhan percuma. Ya. Doanya tidak didengar Tuhan karena terhalang oleh dosanya. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Makanya saya dulu pernah mengalami berdoa itu seperti menabrak tembok begitu. Jadi dari sisi perasaan saja sudah merasakan kita ini, wah doanya ini nggak bakalan terkabul seperti itu. Dan waktu itu saya belum meneliti banyak firman Tuhan, tapi sudah merasakan semacam itu. Nah, lidah dusta itu dibenci oleh Tuhan. Kalau dalam terjemahan lama, ini kalau saya meneliti ya ini, di terjemahan-terjemahan lain, itu terjemahannya sama. Tapi ada beberapa terjemahan, karena di bahasa Indonesia saja, sekali lagi, kitab suci kita itu ada beberapa versi terjemahan. Nah, dalam terjemahan baru yang kita baca tadi, istilahnya lidah dusta. Di terjemahan lama, lidah yang bercabang, nah gitu. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa tahun 81, ilat cidro, sama ini. Ilat itu lidah, cidro itu dusta. Kalau Inggrisnya yang saya cermati di King James Version, lying tongue, ini ya sama itu. Lying itu dusta, tongue itu lidah. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini itu yang agak berbeda. Mulut yang berbohong. Itu. Ya. Jadi lidah dusta itu sebetulnya artinya apa? Lidah dusta atau mulut yang berbohong ya sama sajalah ya. Itu artinya berbicara bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak jujur, dusta, bohong, menipu gitu. Pembicaraan yang menipu. Ya, berbicara tapi tidak yang sebenarnya. Itu dusta. Ya. Biasanya pembicaraan-pembicaraan yang semacam ini adalah untuk keuntungan yang berbicara. Demi keuntungan yang berbicara, demi mencari keuntungannya sendiri, dia melakukan dusta, melakukan bohong atau penipuan yang tidak sebenarnya yang dia katakan. Nah, ini saudara, ini bisa berlaku dalam segala hal. Baik hal-hal besar maupun hal-hal kecil. Ya, yang hal-hal besar ya orang yang berdusta itu, koruptor itu kan berdusta. Ya, anggaran dari pemerintah yang harusnya dihabiskan semuanya untuk membangun sebuah bangunan, lalu dikorupsi, berbohong kepada rakyat. Nah itu, untuk keuntungannya sendiri. Jadi pada prakteknya bisa seperti itu. Sampai kepada berbohong yang kecil-kecil, ya. Kadang-kadang ada hal-hal kecil yang dipertanyakan orang, ya. Nanti kita akan teliti di bawah. Karena begini, berbicara mengenai dusta atau kebohongan ini tidak bisa dilepaskan dari ucapan Tuhan Yesus yang ada di Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Kalau menurut saya perenungan kita harus sampai ke sana kalau berbicara mengenai kebohongan. Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Iblis itu bapa segala dusta. Dan ayat ini didahului oleh ucapan Tuhan Yesus yang berkata demikian, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Jadi kalau orang terbiasa berdusta, orang terbiasa hidup dalam dusta, itu melakukan yang dusta itu tidak merasa bersalah. Sehingga saya menengarai seperti itu. Ada orang-orang yang ya kalau saya boleh menjelaskan ya, umat Kristiani itu bisa
bisa dibagi dalam dua bagian besar, dalam dua macam orang beriman Kristiani, yaitu orang yang sudah lahir baru sama orang yang belum lahir baru. Ini istilah rohani. Di Yohanes pasal 3 itu disebutkan, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Melihat saja tidak bisa. Jadi kalau menjadi orang Kristiani itu harus sudah lahir baru. Dan cirinya orang yang lahir baru itu, salah satunya yang sedang kita bahas ini, tidak suka berdusta. Serius ini saya berkata. Sampai kepada hal-hal yang kecil. Karena orang yang lahir baru itu orang yang memiliki takut akan Tuhan. Dan orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan itu, kalau melakukan ketidaktaatan kecil saja, itu takutnya setengah mati. Tidak mau. Karena apa? Karena akibatnya bisa besar. Implikasinya itu luas. Ya, lah, contohnya, ini, iblis adalah segala dusta. Segala loh saudara. Ya. Iblis adalah segala dusta. Saya merenungkan, kalau iblis itu bapa segala dusta, segala loh ya. Berarti kita ini kalau melakukan dusta, entah itu dusta besar, entah itu dusta kecil, maka sudah langsung menjadi anaknya iblis. Itu yang saya alami dalam pengalaman pelayanan saya begitu. Jadi kalau firman Tuhan menyatakan demikian, ya demikianlah terjadinya. Itu saudara ya. Jadi kalau orang melakukan dusta, orang ngomong tidak benar dengan kenyataan, itu sudah langsung menjadi anak iblis. Nah kalau menjadi anak iblis kan berarti bukan anak Tuhan. Nah, doanya ya juga tidak diterima oleh Tuhan lah. Begitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai dusta-dusta yang besar, itu ya tadi korupsi misalnya seperti itu, kemudian menipu rakyat, ya itu dusta-dusta yang besar lah. Apalagi ya penipuan-penipuan yang kemudian merugikan banyak orang. Penipu-penipu itu kan berdusta semua gitu ya, menipu, pembicaraannya tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, gitu. Itu berdusta. Tapi yang sering dipertanyakan orang, saya pernah mendiskusikan, diajak orang berdiskusi pertanyakan kepada saya begitu, Pak, kalau dusta iblis itu bapa segala dusta, tapi kalau dusta kecil gitu boleh enggak? Contohnya yang menjadi pedagang, ini berkali-kali saya katakan, yang menjadi pedagang itu seringkali untuk menyangatkan pembicaraan atau ya rembugan ya istilahnya, diskusinya dengan calon pembeli, katakanlah punya barang yang harga pembeliannya atau kulaknya itu 100.000, lalu dijual 130.000 gitu ya. Nah ada orang datang kemudian menawar, ini 110.000 boleh enggak gitu. Lalu si penjual itu berkata, wah belinya saja belum boleh, kulaannya saja belum boleh. Itu kan dusta kecil sebetulnya. Dusta yang tidak menyebabkan kerugian orang, tidak seperti koruptor atau dusta-dusta yang menipu dalam jumlah yang besar. Kan tidak seperti itu, tidak ada yang dirugikan begitu. Tapi itu tetap termasuk dusta namanya. Iya kan? Jadi kalau itu termasuk dusta, itu berarti hidupnya enggak tulus. Serius saya berkata. Kalau umat beriman hidupnya harus tulus. Makanya saya menengarai, walaupun orang beriman kalau hidupnya tidak tulus, saya enggak mau kerja sama dia. Ya paling-paling jadi momongan gitu, jadi rawatan pelayanan malah orang-orang yang seperti itu karena belum lahir baru. Tapi kalau orang yang hidupnya tulus itu melakukan dosa yang kecil aja enggak mau. Gitu. Nah terus dipertanyakan, lu terus bagaimana? Kalau ditanya sama pembeli, ini harganya 130, saya tawar 110 ya, gitu. Bolehlah, gitu. Lalu si bakulnya menyatakan, wah kulaannya saja belum boleh. Pertanyaannya, kenapa harus berdusta? Nah padahal belinya kan sebetulnya harga dasarnya 100.000. Ya misalnya belum boleh ya enggak usah berkata dengan kalimat berdusta lah. Ya belum boleh, segitu saja. Tapi begitu menyatakan bahwa wah ini belinya aja harga dasarnya belum boleh 100.000.
110.000, padahal harganya 100.000. Itu berdusta, enggak boleh. Itu loh saudaranya. Bahkan sering saya berpikir ya, kalau saya bertamu terus ditanyakan sama yang punya rumah. Saya ditanya sama yang punya rumah. Saya bertamu, kebetulan yang punya rumah sedang makan. Nah kemudian karena nggak enak, lalu nawari saya, wah minta maaf Pak banget, saya sedang makan. Bapak sudah makan belum? Serius, kalau belum makan, mari makan bersama-sama dengan saya. Lah tentu saja saya nggak mau toh. Orang baru masuk rumah kok langsung makan. Itu kan bisa tawaran basa-basi seperti itu. Nah kemudian kalau ditanya orang seperti itu bagaimana? Padahal kenyataannya sebetulnya saya belum makan. Katakanlah misalnya santap siang ya, makan pada waktu siang. Kemudian ditanya orang semacam itu, begitu masuk rumah ya, wah sebetulnya perut saya lapar. Tapi ditanya, Bapak sudah makan? Begitu. Kalau saya jawab belum, malu, sudah pasti dipaksa disuruh makan. Tapi kalau saya jawab sudah, berdusta. Lah gimana? Itu kan dusta yang enggak ada yang dirugikan. Tapi bagi saya merenungkannya itu dusta. Kalau saya menjawab sudah, saya sudah makan siang gitu. Saya berdusta karena saya belum menikmati santap siang seperti itu. Nah makanya saya sering menjawab, saya renungkan lama begitu, gimana ya supaya saya tidak berdusta. Saya jawab sudah, saudara. Tergantung pertanyaannya. Kalau yang punya rumah, saya masuk rumah, permisi, kemudian dipersilahkan masuk, lalu yang punya rumah, wah Bapak, maaf sedang menikmati santap siang, mari silahkan sekalian ya, serius Pak, Bapak belum makan kan? Gitu. Nah kalau saya ditanya seperti itu, waduh bagaimana? Saya jawab, sudah. Saya begitu. Nah, saya tidak menipu loh, kenapa? Nah pertanyaannya bunyinya, Bapak sudah makan? Atau Bapak belum makan kan? Begitu. Bapak sudah makan? Jawaban saya, sudah. Begitu. Saya tidak menipu karena apa? Loh saya sudah berkali-kali makan. Kemarin sudah makan, kemarin dulu sudah makan. Pertanyaannya kan, Bapak sudah makan? Ya sudah lah. Begitu. Makanya ini yang mengikuti doa malam kali ini, nanti kalau saya bertamu di tempat Anda ini, kalau mau menawari saya makan, harus penawarannya secara spesifik. Pak, hari ini Bapak sudah menikmati santap siang, itu nggak bisa mengelak kalau sudah seperti itu. Ya. Besok ya saya akan jawab, belum, tapi saya tidak mau makan bersama Anda. Kalau memang jujur ya harus begitu. Tidak harus berkata sudah, tapi berbohong. Karena dusta besar, dusta kecil, segala dusta sudah langsung menjadi anak iblis. Nah kalau menjadi anak iblis, wah ini konsekuensinya berat. Doanya tidak diterima Tuhan. Kalau orang beriman yang sungguh-sungguhan harus berpikir sampai setahap itu. Doanya tidak diterima Tuhan, tidak menjadi anak Tuhan, tetapi berpindah menjadi anak setan. Nah itu bisa lepas dari predikat atau status sebagai anak iblis kalau sudah bertobat. Tuhan ampuni saya, tadi saya berbohong, bilang sudah makan gitu. Baru jadi anak Tuhan kembali. Lu saya punya perspektif berpikir seperti itu loh saudara. Ya. Loh ya kan hidup kita ini hidup karena iman. Jadi kalau kita belajar hidup karena iman, sampai hal yang kecil-kecil seperti itu saudara, itu harus kita renungkan. Baru nanti kita ini kedapatan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi dari perenungan yang sederhana ini membawa hal yang besar kan dalam hidup kita. Bahwa hidup orang beriman, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku menjadi murid Kristus, hidupnya harus tulus, benar-benar tulus, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, tidak boleh melakukan ketidaktaatan sekecil apapun. Itu kalau orang yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Hasil penyelidikan kita akan firman Tuhan kan seperti itu. Makanya dikatakan menjadi orang Kristen itu apakah mudah? Mudah. Menjadi orang Kristen mudah, tetapi kalau menjadi murid Kristus tidak mudah. Orang harus setia dan taat kepada Tuhan. Nah, jadi itulah kelihatannya sepele ya saudara ya.
tapi ini dampaknya besar. Jadi pilih jadi anak Tuhan atau anak setan? Ini khusus pembicaraan kita mengenai lidah dusta itu saja. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan, saudara-saudara sekalian, kali ini bunyinya begini. Dusta sering dianggap sebagai pelanggaran kecil dan banyak orang beriman melakukannya. Tetapi ternyata ini pelanggaran yang luar biasa karena siapapun yang berdusta menjadi anak iblis. Saya ulangi, dusta sering dianggap sebagai pelanggaran kecil dan banyak orang beriman melakukannya. Tetapi ternyata ini pelanggaran yang luar biasa karena siapapun yang berdusta menjadi anak iblis. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami memberitahukan bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan pada setiap jam 6 malam, setiap hari, ya jam 18. Ada juga doa pagi, setiap hari juga Senin sampai Sabtu, yang dilaksanakan setiap jam 5 pagi. Ada lebih banyak yang setia mengikuti doa pagi, saudara-saudara. Ya, saya berharap doa malam juga sih. Dan terima kasih kepada semua yang sudah setia mengikuti dan mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe. Juga berikan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang mengikuti doa pagi maupun doa malam kita, lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.